berharap teman-teman sehat-sehat ya. Pada sore hari ini kita akan sekolah minggu, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu pada hari dan sore hari ini. Berkati supaya internet kami bisa lancar, supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan lancar. Juga berkati Deborah, kakak-kakak sekolah minggu, supaya bisa berkati kami, supaya Deborah bisa menjadi dengan baik, dan kakak-kakak bisa memberitakan firman dengan baik. Juga berkati kami semua yang ingin mengikuti sekolah minggu pada sore hari ini dengan baik. Kami sudah berdoa, terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah selesai berdoa, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah adalah, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan
bahwa kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Mana engkau, Yesus Tuhanku? Mana engkau, Yesus Tuhanku? Mana engkau, Yesus Tuhanku? Teman, kita akan terus memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu, juga berkati kami supaya bisa mendengar apa yang diajarkan kakak-kakak dengan sungguh-sungguh, supaya firman-Mu bisa tumbuh di dalam hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, halo adik-adik semua. Ketemu lagi sama Kak Olan hari ini. Nah, hari ini kakak mau bawain sesuatu yang menarik nih. Tapi sebelum kakak mulai, coba kita sekarang mau baca Alkitab dulu. Yang paling pertama, adik-adik semuanya buka Alkitabnya. Kita buka di Lukas 18 ayat 42 sampai Lukas 18 ayat 35 sampai 43 ya. Kakak sementara pakai Alkitab mobile, adik-adik mau pakai Alkitab buku Alkitab, mau pakai gadget, pakai laptop, silahkan semuanya. Yang penting kita baca Alkitab bareng-bareng. Oke? Yang udah ketemu bilang amin. Amin. Oke ya, kita buka di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kakak baca ya. Adik-adik boleh baca juga di rumah sambil mendengarkan juga apa-apa. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Oke, adik-adik tadi baca semuanya ya. Nah sekarang hari ini kakak mau bawain tentang kuasa penyembuhan. Keren nih topiknya, keren banget. Kuasa penyembuhan tuh gimana kak? Maksudnya ada kekuatannya kah? Oh jelas ada kekuatannya. Tadi kan ada dia lihat ada orang buta yang ingin bisa melihat. Coba deh bayangin, ada semua bayangin deh. Kita coba tutup mata semua, kita merem. Terus coba kita berpikir, terus kita melihat. Kira-kira kalau kita tutup mata kita bisa lihat apa? Kakak sih cuma bisa melihat gelap ya, sama bisa ngebayangin tapi nggak bisa apa-apa. Sekarang kita buka matanya, kita lihat. Kalau kita ngebuka mata, kita bisa lihat semua di sekitar kita. Kita bisa lihat apapun yang kita mau. Kita bisa main handphone sambil melihat, sambil main game sambil melihat tentunya ya. Terus gimana kak? Nah sekarang gini, Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa kak? Syaratnya tentu tidak mudah. Kakak nggak bilang gampang, tidak mudah. Coba ada beberapa hal yang kamu coba sampaikan. Untuk kakak yang kelas besar sudah boleh mencatat ya. Oke,
Kakak bacain poinnya adalah beberapa poin yang diperlukan supaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan tuh apa sih. Kalau mencontoh dari si orang buta tadi, dia padahal cuma berteriak saja memanggil Tuhan. Itu kalau bahasa kita sehari, Yesus tolongin gue dong, tolongin aku dong, aku nggak bisa ngeliat nih, tapi aku mau ngeliat, tolongin dong. Sedangkan orang sekitarnya bilang, duh apaan sih berisik banget dah sana ah. Tapi semakin si orang ini berusaha untuk dikucilkan, berusaha untuk didiamkan, malah dia semakin keras. Tuhan Yesus tolong aku ingin melihat. Nah ada syaratnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama adalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan masih bisa dialami bagi semua orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan gimana kak? Aku bingung nih. Jadi yang pertama, jadi adalah kuasa Tuhan itu masih bisa dirasakan sama orang yang membutuhkan. Contoh orang membutuhkan gimana kak? Gini contohnya. Misalkan ada lagi sakit nih, kayak orang buta tadi deh, tapi nggak usah buta deh. Jangan buta. Misalkan flu, batuk. Buat kakak, flu dan batuk itu adalah sakit yang ngeselin. Soalnya apa? Kita mau tenaga buat batuk, buat narik ingus, buang ingus, itu ganggu kalau buat kakak. Sakit yang paling gak enak. Karena pusing, dibilang lemes enggak, tapi pusing iya. Kalian dia pasti ngalamin kayak gitu kan. Nah iya, itu ketika dapet sakit kayak gitu, akhirnya merasa keganggu nggak aktivitasnya, merasa aneh nggak? Kalau aku sih merasa aneh. Kenapa? Ketika aku batuk dan flu, aku rasa pengen nggak enak banget, pengen udahan aja, tapi lama sembuhnya. Terus gimana caranya? Terus gimana kita cara sembuh? Ya dengan kita apa? Kita berobat, kita minum obat. Kita minum obat sesuai dengan anjuran dokter ya, obatnya jangan asal-asalan. Terus udah kan minum obat aja? Enggak juga. Obat memang bisa menyembuhkan, tapi kalau kita tidak berdoa, kalau kita nggak meminta sama Tuhan, aku lagi sakit, aku lagi flu, lagi batuk, aku sudah periksa Tuhan, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan nur Tuhan Yesus, aku yakin aku disembuhkan. Amin, dalam nama Yesus. Tinggal tunggu adik-adik, kuasa Tuhan akan dinyatakan atas adik-adik. Kenapa? Bisa jadi besoknya langsung sembuh, atau 2 hari kemudian sembuh, dengan catatan makannya teratur dan minum obat teratur ya. Jangan lupa berdoa, pasti ya, yakin sembuh secepatnya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kuasa Tuhan mampu menyembuhkan dan masih akan terjadi kalau kita bersungguh-sungguh, kita berusaha. Kuasa Tuhan akan datang ke adik-adik kalau adik-adik meminta dengan sungguh-sungguh dan berusaha. Kalau adik bersungguh-sungguh tapi nggak ada usahanya, mungkin nggak maksimal yang kuasa yang adik rasakan. Maksudnya gimana nih kak? Aku bingung kak. Kita harus sungguh-sungguh gimana kan? Kita udah berdoa, betul sudah berdoa. Tapi kan ada yang berdoanya, yang penting berdoa, Tuhan Yesus, aku pengen sembuh, amin. Atau ada yang orang berdoa yang Tuhan Yesus yang baik, aku minta kepada Tuhan Yesus supaya sakit ini disembuhkan, dan aku bisa beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh ingin sakit, ya Tuhan Yesus, tinggalkan sakit ini supaya aku bisa beraktivitas kembali, amin. Sudah berdoa, habis itu apa? Berusaha. Berusahanya apa? Pakai contoh yang tadi di awal di poin pertama, bahwa ketika kita ingin sembuh, ya kita harus berusaha, kita bersungguh-sungguh. Contohnya apa tadi? Seperti tadi, ketika kita sedang sakit, kita berobat ke dokter, kita bersungguh-sungguh, kita berusaha ke dokter. Terus ketika ke dokter, kita dapat obat, kita minum obatnya dengan sungguh-sungguh, kita berdoa, kita percaya melalui obat kuasa Tuhan Yesus,
boleh mengalir ke kita. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh yakin bahwa sakit ini akan kalah, sakit ini akan sembuh. Amin. Gitu. Atau kalau masih ada yang bingung, oke, kakak pakai contoh yang lain. Nggak usah sakit deh. Kalau ingin berusaha sungguh-sungguh nih adik-adik ya, kakak nggak pakai contoh yang sakit, pakai contoh yang misalkan adik-adik semua, adik-adik ada yang ingin jadi atlet, ada yang ingin jadi misalkan pesepak bola atau basket atau segala macam olahraga yang bagus ya, yang adik-adik suka. Kakak ambil contoh pemain basket. Misalkan adik-adik pengen jadi pemain basket yang jago dan bisa mainnya bagus. Kira-kira untuk menjadi jago dan bagus itu perlu latihan nggak? Perlu dong. Perlu usaha yang lebih nggak? Pasti. Kita latihan setiap hari, kita olah badan kita supaya bisa menjadi yang bagus, supaya bisa menjadi atlet yang baik. Dan kita harus jaga makan, kita harus tidur dan bangun disiplin, harus banyak latihan. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Kita bersungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal. Supaya hasilnya maksimal. Nanti ketika kita udah maksimal, terus kita main, kita tanding, kita bertanding, terus kita menunjukkan performa yang baik. Terus dilihat sama misalkan tim-tim besar, wah dia mainnya bagus nih, wah mainnya keren nih, saya ajak ke tim saya. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti orang akan melihat usaha kita dengan baik. Dan tentu apa? Nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan dari usaha kita. Nah itu adik-adik, contoh ketika yang bersungguh-sungguh dan berusaha mendapatkan sesuatu, mendapatkan kuasa yang daripada Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita. Itu bisa didapat setiap anak-anaknya yang jelas percaya kepada Tuhan Yesus. Jelas. Kalau ada yang nggak percaya, ya buat apa minta kesembuhan dari Tuhan Yesus? Benar. Oke, kita lihat dari contoh dari Zakheus adalah contoh dari orang buta tadi adalah dia sungguh-sungguh. Padahal Tuhan Yesus cuma mau lewat nih ke Yeriko nih, bahkan belum sampai tapi udah dilihat, wah ada si anak, ada Tuhan Yesus nih. Tuhan, aku mau sembuh, tolong aku Tuhan, tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus. Terus bilang apa? Karena iman kamu telah diselamatkan dan engkau bisa melihat. Dan puji Tuhannya, hebatnya kuasa Tuhan adalah bisa ngeliat. Keren banget enggak? Karena apa? Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang mampu memberikan mujizat pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keren nggak adik-adik? Keren lah. Keren Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita harus percaya jelas kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk mencapai 3 hal tadi adik-adik, tentu kita nggak boleh suka menunda-nunda, nggak boleh suka malas-malasan, nggak boleh. Kita harus rajin, kita harus bersungguh-sungguh. Dan terlebih adalah kita harus berdoa tiap hari. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan apa? Dan melalui doa-doa kita setiap hari sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus boleh menyelimuti kita. Even kita sakit, even kita lagi senang, pasti Tuhan Yesus jaga. Tuhan Yesus selalu hadir melalui Roh Kudusnya, terus memberi kita kuasa. Salah satunya kuasa kesembuhan yang kita udah rasakan. Mungkin ada yang nggak sadar, mungkin ada lagi pegel-pegel, pusing, atau misalnya lagi lemes,
Mungkin ada yang merasa, udah biasa. Tapi jangan salah, itu kan sakit. Tubuh kita lagi merasa tidak enak, kepala kita lagi merasa sakit, pusing gara-gara banyak pikiran, tubuh kita lagi merasa lemes karena kecapean. Tapi ada dia nggak sadar bahwa di balik itu ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dan kita punya kesembuhan. Kalau ada dia nggak minta, tapi Tuhan sudah kasih. Keren nggak? Keren dong. Tuhan Yesus gitu loh. Kita boleh mengambil contoh dari orang buta tadi. Saya harap adik-adik semua boleh melakukan itu dan percaya sama Tuhan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Keren ya. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, kita mau baca 2 ayat, yaitu ayat hafalan kita. Kita buka lagi Alkitabnya tadi. Ada dia semua buka di Lukas 18. Kita mau baca ayat 42 dan 43. Kita baca sama-sama semuanya ya. Oke, yang udah bilang amin? Amin. Yang udah bilang haleluya? Haleluya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Oke adik-adik, ayat 42 dan 43 akan menjadi ayat hafalan adik-adik semua. Untuk kakak kelas besar ya, oke? Nanti kakak pembina yang lain boleh tanya ke adik-adiknya yang hafal. Buat kelas kecil cukup mendengarkan ya. Nanti sama kakak pembinanya dikasih aktivitas. Oke? Adik-adik, terima kasih hari ini yang udah mau dengerin kakak. Biarlah kuasa Roh Kudus terus mengalir pada adik-adik. Biarlah kuasa Tuhan Yesus saja yang boleh menyembuhkan setiap sakit yang adik-adik sekarang merasakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang kita mau tutup firman-Nya dulu. Semua lipat tangannya, tutup Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup adik-adik semua, bahkan kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan melalui firman ini kami boleh melakukannya, dan nama Tuhan boleh dimuliakan oleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup firman Tuhan di sore hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau selesai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Tapi kalau duduk punya masalah, kita mau lipat tangan kita tutup kita mau akhiri ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur, terima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus kami sudah boleh beribadah sekolah minggu Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah tadi dapat kesempatan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami sudah mendapatkan yang terbaik dari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang kami boleh lakukan hari ini, yang kami boleh dengarkan hari ini Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu nyata di dalam hidup kami semua. Roh Kudus yang pimpin kami semua dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus. Ucap terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang sudah melayani hari ini, dan juga terlebih memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah hari ini ataupun yang belum bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus boleh berkati,
pimpin sertai dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus, dalam aktivitas kami Tuhan Yesus, baik yang ada di kami Tuhan yang sedang sekolah Tuhan Yesus, baik yang sudah tatap muka ataupun masih online. Tuhan berkati, pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, dan kami boleh semangat terus Tuhan di masa-masa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Papa Mama Tuhan Yesus dan seluruh keluarga dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar kiranya boleh memberkati selalu pekerjaannya Tuhan Yesus, aktivitas bisnisnya Tuhan, mata pencarian Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai, berikan susah Tuhan Yesus, berikan berkat yang lebih Tuhan di masa sekarang Tuhan. Tuhan Yesus sertai selalu Tuhan aktivitas daripada orang tua dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih. Jangan lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap kesehatan dari adik-adik sekolah minggu Tuhan, kakak sekolah minggu, orang tua Tuhan, dari kami semua Tuhan di masa pandemi Tuhan Yesus yang masih belum selesai Bapak, biar Tuhan boleh memberikan kami semangat yang lebih Tuhan untuk menghadapi masa pandemi ini, demi kesehatan yang baik Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan, agar kami boleh terlindungi dari setiap virus-virus yang ada di daerah kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya dalam tangan Tuhan. Kami tutup bungkus Tuhan dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah ibadah Yesus. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan sama Kak Olan. Dan jangan lupa adik-adik harus ikut challenge storytelling kita. Hari ini kakak bawain tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dekat Yeriko. Adik, kakak tunggu ya. Kamu lihat adik pilih yang mana storytellingnya di challenge. Oke? Semangat adik. Dadah. Yesus berkati.